إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Bapak-bapak jamaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Alhamdulillah taala, di pagi hari ini waktu yang merupakan tempat turunnya keberkahan sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi mereka. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala tambahkan keberkahan itu dengan turunnya hujan. Maka ini merupakan suatu nikmat yang patut kita syukuri. Dua keberkahan berkumpul di satu waktu. Ya, mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-Um, utlubu istijabatad du'a inda salasin. Carilah terkabulnya doa itu pada 3 kondisi. Beliau mengatakan yang pertama inda iltiqa'il juyush, ketika terjadinya peperangan. Kemudian yang kedua inda iqamatis shalah, ketika salat ditegakkan. Kemudian yang ketiga wa inda nuzulil ghaits, yaitu ketika turunnya hujan. Maka alhamdulillah taala, ya, tidak ada hal yang lebih baik untuk mengisi waktu yang berkah ini selain untuk mempelajari, ya, ilmu-ilmu syariat, untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, karena ini adalah di antara sebab-sebab yang paling utama untuk meraih keberkahan ya, bagi seorang muslim. Maka di pagi hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Fi Abdul Rahim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, belajar bahasa Arab itu hukumnya fardu kifayah. Artinya wajib di antara kaum muslimin yang mempelajari bahasa Arab ini. Akan tetapi kadar wajibnya belajar bahasa Arab itu berbeda-beda setiap individu. Ya, kita perhatikan bagaimana ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, yajibu ala kulli muslim an yata'allama min lisanil Arab ma yablughu juhdahu fi ada'i fardhi. Wajib atas setiap muslim untuk belajar bahasa Arab sesuai dengan kemampuannya sebatas ia bisa menjalankan hal-hal yang wajib. Ya, artinya kalau kita ingin mempelajari, kalau kita ingin memahami agama ini dengan baik, kalau kita ingin melaksanakan dan mempraktekkan agama Islam ini dengan baik, maka wajib hukumnya kita belajar bahasa Arab. Tapi kalau hanya sekedar untuk menjalankan yang wajib-wajib saja, ya, semisal salat dan ibadah-ibadah wajib lainnya, maka hukum belajar bahasa Arab adalah fardu kifayah. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, ya, ada 4 poin yang kita ambil dari pelajaran yang ke-9. Poin yang pertama yaitu tentang at-ta'ajjub, ya, bagaimana mengekspresikan, ya, bagaimana cara mengekspresikan kekaguman, keheranan atas sesuatu atau seseorang. Sudah kita pelajari kemarin bagaimana bentuk wazannya atau bentuk uslubnya. Kemudian yang kedua, kita sudah membahas tentang uslubun nida. Apa itu an-nida? An-nida itu adalah konteks kalimat panggilan.
Ini banyak kita temukan di Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil para hambanya dengan berbagai macam sebutan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhalladzina ya ayyuhal muttaqun, dan seterusnya. Ya, panggilan-panggilan seperti itu yang disebut dengan an-nida. Ya, mempelajari an-nida itu penting karena kata Abdullah bin Mas'ud, ya, kalau kalian mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kalian di dalam Al-Quran, maka pasang telinga baik-baik, karena akan ada perintah yang akan diperintahkan atau larangan yang kalian akan dilarang darinya. Kemudian poin yang ketiga yang akan kita ambil sekarang adalah hasfu alif ma al-istifhamiyah, menghapus alif pada huruf ma al-istifhamiyah. Ya, ma al-istifhamiyah, ma dalam konteks kalimat tanya. Kemudian yang terakhir kita akan ambil insyaallah al-asma al-mausulah, yaitu kata sambung. Nah, kita langsung masuk ke hasfu alif ma al-istifhamiyah. Hasfu artinya menghapus. Ya, kata hasfu di sini artinya menghapus. Menghazaf itu artinya menghapus. Menghapus alif pada ma. Kita perhatikan ma itu ada warna kuningnya nih ya. Ya, alif ini bisa dihapus. Ya, sehingga yang tersisa berarti hanya huruf mim saja. Jadi kata ma ini dua huruf, mim sama alif. Ya, dibacanya ma. Nah, ma itu ada 13 macam. Ya. Yang kita ambil di sini adalah ma al-istifhamiyah. Ma kalimat tanya. Al-istifham artinya kata tanya. Misalkan kita mengatakan ma hadza. Nah, ini namanya ma al-istifhamiyah. Ma konteks kalimat pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, atau poin pembahasan kita adalah, kapan alif itu dihapus dari ma? Ya, kapan alif itu dihapus dari ma? Pembahasan ini memang sekilas sepertinya terperinci sekali, tapi ini penting untuk dipahami. Ya, agar ketika kita membaca Al-Quran nanti tahu yang mana yang panjang, mana yang pendek. Ya, kalau kita tahu jenis ma-nya, kita tahu oh ini sebenarnya ma yang dibaca 2 harokat, ma. Tapi di sini alifnya dihapus, jadinya ma, gitu ya. Nah, jadi dengan mengetahui ini, kita akan bisa membedakan kapan dia dibaca panjang, kapan dibaca pendek. 6. Ya, jadi belajar bahasa, belajar nahwu, ya, itu sangat membantu kita untuk benar dalam membaca Al-Quran. Ya, kalau tajwid itu tujuannya adalah untuk meluruskan lisan dalam pengucapan, makharijul hurufnya, hukum-hukum nun sukun, mim sukun, dan sebagainya. Itu tugas dari ilmu tajwid. Nah, kalau tugas dari ilmu nahwu adalah mencegah kita dari kesalahan membaca harokat. Ya, karena harokat itu menentukan makna. Jadi nggak mungkin kita bisa memahami dengan benar Al-Quran itu kalau harokatnya masih berantakan, masih kacau. Ya, dan untuk menghindari ya berantakannya harokat itu, kita harus belajar yang namanya ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu. Taib. Ya, di sini ada contoh ya, 4 contoh bagaimana ma itu dihapus. Ya, kesimpulan kita dari 4 contoh ini adalah nanti bahwasanya ma itu dihapus kalau sebelumnya didahului oleh huruf jar. Masih ingat huruf jar apa? Masih ingat ya? Nah, huruf jar yang pertama adalah min. Ya, perhatikan min di sini. Ya, min itu huruf jar. Ya, kemudian setelahnya ada ma al-istifhamiyah. Ya, maka min ketika ketemu dengan ma jadinya mimma. Ya, seharusnya apa? Mimma, gitu ya. Ya, seharusnya mimma.
Nah, jadi min ketemu dengan ma jadinya mimma. Ya, min sendiri dalam bahasa Arab artinya apa? Ya, dari. Ya, kalau ma apa? Ya, berarti mimma artinya dari apa? Ya, jadi kalau kita tulis min ditambah ma jadinya ya mimma begini. Jadi digabung. Ya, penulisannya digabung. Kenapa? Karena nun sukun. Ya, nun sukun. Jadinya mimma. Nah, jadi kalau kita tulis begini. Nah, bukan begini nulisnya ya. Bukan min ma, tapi nunnya dihapus kemudian gabung. Seharusnya kan begini ya. Mimma ada alifnya. Ya, tapi di sini kaidahnya adalah kalau min ketemu dengan ma, maka penulisan yang benar adalah tanpa alif. Jadinya mimma. Nah, ya, jadinya mimma. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya, falyanzuril insanu mimma khuliq. Nah, jadi jangan sampai dibaca mimma khuliq, keliru. Nah, yang benar adalah falyanzuril insanu mimma khuliq. Nah, kalau dalam ilmu tajwidnya mimma ini harus diberikan gunnah ya. Mimma khuliq. Ya, tapi ma-nya tetap tidak boleh dipanjangkan. Nah, lihat di sini bagaimana dua ilmu itu saling bahu membahu di sini. Dua-duanya kita butuhkan. Mimma gunnah itu ilmu tajwid. Mimma khuliq tidak dipanjangkan ma-nya itu ilmu nahwu. Gitu ya. Ya, sehingga ketika kita membaca ayat ini, kita jadi tahu ternyata mimma ini sebenarnya adalah dua kata, min dan ma. Ya, jadi ya, normalnya ayat ini dibacanya falyanzuril insanu min ma khuliq. Ya, falyanzur artinya hendaknya lah manusia itu melihat. Al-insan artinya manusia. Yanzur artinya melihat. Ya, mimma khuliq. Min tadi artinya apa? Dari. Ma apa? Dari apa khuliq mereka diciptakan. Ya, berarti arti ayat ini adalah hendaknya manusia itu melihat dari apa mereka diciptakan. Lanjutan ayatnya apa? Ya, khuliqa mimma'in dafiq. Mereka diciptakan dari air yang memancar, air nutfah maksudnya. Nah, berarti di ayat ini perintah untuk apa? Perintah untuk tafakkur, ya, perintah untuk tafakkur. Nah, ayat-ayat Allah itu ada dua macam, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat kauniyah, artinya ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta, itu namanya tafakkur. Ya. Kalau kita memperhatikan dan menghayati ayat-ayat syar'iyah, itu namanya tadabbur. Nah, ya, jadi harus dua hal ini dilakukan oleh seorang hamba, tafakkur dan tadabbur. Ya, di antara bentuk tafakkur adalah kita melihat kepada diri kita sendiri, bagaimana sempurnanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah ciptakan kita dari sesuatu ya yang tafih, sesuatu yang remeh, ya, kemudian menjadi bentuk makhluk yang sempurna. Ya. Nah, ya, jadi inti dari ayat ini adalah perintah untuk tafakkur. Kalau perintah untuk tadabbur, misalkan di ayat yang lain, ya, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah hati mereka itu terkunci sehingga mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Ya, diperintah untuk tadabbur. Kalau kita ketemu di ayat nanti sering kita dengar di ujung ayat la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Nah, itu perintah-perintah untuk tadabbur dan tafakkur. Nah, kemudian yang kedua, bi ditambah ma. Seharusnya kan bima, ya, tapi dibaca pendek, ya, bima. Ya,
Bi ditambah ma seharusnya bima ya, tapi karena kaidahnya tadi mengatakan bahwasanya kalau huruf jar masuk kepada ma al-istifhamiyah maka alifnya harus dihapus. Bi itu huruf jar ya, bi itu huruf jar. Nah, sudah pernah kita bahas ini, bi itu huruf jar artinya apa kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Bi dengan. Nah, ya, bi ini dalam bahasa Arab kata para ulama di antaranya Ibnu Jinni mengatakan ba itu adalah huruf jar untuk tabarruk. Apa itu tabarruk? Minta keberkahan. Itulah kenapa di basmalah itu diawali dengan bismillah. Ya, kita tabarruk, kita cari keberkahan dengan nama Allah. Ya, jadi pahami itu baik-baik tidak ya. Kalau kita mau misalkan mau duduk ya, kita ucapkan bismillah, artinya kita ya, dengan perantara nama Allah minta keberkahan dari perbuatan duduk itu. Jadi agar selama duduk kita tetap mendapatkan kebaikan dari Allah ya. Ya, sebelum masuk rumah, sebelum membaca buku, sebelum belajar, sebelum tidur ya, kita awali semua itu dengan bismillah, artinya kita minta keberkahan kepada Allah pada semua hal itu. Ya, maka semakin penting perbuatan yang kita lakukan, maka semakin wajiblah kita membaca basmalah, semakin harus kita membaca basmalah. Ya, boleh tidak enggak pakai basmalah? Boleh saja. Ya, hanya saja kata Nabi, perkara-perkara seperti itu nanti akan menjadi abtar, terputus ya, terputus dari keberkahan. Nah, artinya sah-sah saja, tapi kita enggak dapat pahala dari perbuatan itu. Nah, kalau kita mengilmui ini, maka rutinitas yang kita lakukan sehari-hari pun akan bernilai pahala di sisi Allah. Bukan hanya sholat kita yang dapat pahala, tidur kita pun dapat pahala ya, makan kita pun dapat pahala, asal niatnya tadi tabarruk dengan nama Allah. Nah, jadi ba itu adalah huruf jar untuk tabarruk, meminta keberkahan kalau konteksnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contohnya misalkan penggunaan ya bima di dalam kalimat adalah bima zahabta ilal masjid. Nah, mana zahabta? Ya, engkau pergi. Nah, ilal masjid, ke masjid. Nah, ya, bima. Ya, tadi bima artinya apa? Dengan apa? Dengan apa engkau pergi ke masjid? Jalan kaki kah? Atau ya, pakai mobil atau bagaimana? Nah, ini mana dari atau contoh dari penerapan bima. Kita perhatikan ya, ini kan ma-nya ini ma istifhamiyah. Istifhamiyah tadi artinya apa? Kata tanya. Di contoh yang kedua ini kata tanyanya ada tanda tanyanya. Ini tanda tanyanya kan? Nah, kalau di ayat ini mana tanda tanyanya? Nah, tanda tanya itu tidak masuk ke dalam sistem penulisan mushaf. Ya, jadi nggak ada tanda tanya dalam Al-Quran. Lantas gimana membedakan mana ayat yang konteksnya tanya sama yang tidak? Ya, salah satunya adalah dengan melihat kepada hal-hal seperti ini, kayak mimma ini. Dari situ kita tahu, oh ini kalimat pertanyaan. Ya, misalkan al-qari'ah, mal qari'ah, seharusnya ada tanda tanya di situ. Ya, tapi tidak ditulis dalam mushaf. Tapi kita paham, oh ada ma di situ. Ma ini namanya ma istifhamiyah, berarti ini konteks kalimat pertanyaan. Jadi Al-Quran itu jamaah sekalian, itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan kita sebagai manusia. Kita adalah manusia. Maka Allah gunakan bahasa-bahasa, uslub-uslub yang juga digunakan oleh manusia sehari-harinya. Allah gunakan kata tanya di dalam Al-Quran. Allah gunakan kalimat perintah di dalam Al-Quran. Allah gunakan ya, nida, panggilan ya, dan macam-macamnya. Ya, itulah dikenal dengan nama uslub Al-Quran. Ya, uslub Al-Quran. Ya, uslub Al-Quran itu artinya konteks-konteks kalimat. Dari ayat pertama di Al-Quran sampai ayat terakhir itu pasti ada uslubnya.
Ada namanya uslub khabar, ada namanya uslub insya, ya. Ada uslub khabar ma yusbihul insya, ada uslub insya ma yusbihul khabar, dan sebagainya. Nah, banyak uslub-uslub itu. Nah, untuk memahami uslub-uslub itu tahapan terakhir dalam ilmu nahwu, ya. Nah, pembahasan tentang al-asalib an-nahwiyah itu pembahasan di bab terakhir dalam ilmu nahwu. Setelah kita belajari hal-hal yang seperti ini, ya, nanti kita akan kembali lagi ke pembahasan uslub istifhamiyah ini, ya, tapi dengan pembahasan lebih mendalam, ya. Kapan Allah menginginkan jawaban dari hamba dengan pertanyaannya, kapan juga Allah hanya ingin memberitahukan, ya. Itu diantara fungsi uslub istifham. Kan kadang Allah bertanya, ya, mal qari'ah, apa itu hari kiamat? Allah tidak sedang butuh informasi dari hambanya, ya. Allah maha tahu tentang hal itu, ya. Tapi tujuan Allah mengajukan pertanyaan seperti itu adalah tansyiatiz zihin, untuk menyiapkan pikiran, menyerap apa yang akan disampaikan selanjutnya. Karena otak itu akan lebih siap untuk menerima informasi baru kalau ilmu itu dikemas dalam bentuk pertanyaan. Di antara metode pendidikan, Nabi SAW sering sekali mengajarkan sesuatu kepada para sahabat didahului dengan pertanyaan, ya, ala adullukum, ya, maukah aku tunjukkan kalian suatu perbuatan yang kalian lakukan maka Allah cintai kalian dan manusia mencintai kalian, ya. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang kalian lakukan maka kalian akan beruntung. Nabi ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya. Ya. Apakah engkau tahu, ya, wahai Muaz, apakah hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, Nabi nggak langsung kasih tahu ini enggak, didahului dengan pertanyaan dulu. Taib. Jadi kalau dalam kitab-kitab para ulama atau dalam hadis Nabi, gampang kita bedakan mana pertanyaan mana bukan dengan adanya tanda tanya di belakangnya. Tapi kalau di Al-Quran tidak ada tanda tanya itu, ya. Di Al-Quran tidak ada. Untuk membedakan mana kalimat tanya dengan bukan, kita melihat kepada adanya ma, ini salah satunya. Nah, di ayat yang pertama tadi, contoh yang pertama, ini ada ma-nya, mimma, ya, meskipun ma-nya sudah hilang alifnya. Nah, kemudian contoh yang ketiga, lam ketemu dengan ma, lam huruf jar, ya, artinya apa lam itu? Apa arti lam? Nah, kalau artinya tidak itu la, kalau ini lam, ya, bedakan lam sama la, ya. Kalau lam cuma satu huruf, ini bacanya lam, ya. Kalau ini dua huruf, ini bacanya la, ya. Bedakan lam sama la. Ini namanya la yang di bawah. La itu adalah tambahan dari dua huruf, lam sama alif, jadinya, nah, gitu ya. Ini bacanya la. Kalau di atas ini namanya huruf lam, ya, lam mim nun. Nah, huruf jar itu yang di atas, bukan yang di bawah, ya. Yang ini, ya, la ini, nah, ya, dibaca li biasanya. Ini yang huruf jar, nah, gitu ya. Nah, lam yang di atas ini, ya, kalau ketemu dengan ma jadinya lima, ya. Jadi li ini sendiri artinya apa? Atau lamanya artinya apa? Untuk, ya, bagi, ya, dan sebagainya. Nah, contohnya misalkan dalam kalimat, ya, lima zahabta ilal masjid, ya, lima zahabta, seharusnya kita bacanya apa? Lima, gitu ya. Nah, ya, kapan dibaca lima panjang? Kalau setelahnya ada za, ya, jadinya apa? Limaza. Jelas ini? Ya, apa arti limaza? Kenapa? Limaza, kenapa? Ya. Apa arti lima? Lima artinya sama dengan limaza. Ya. Lima artinya sama dengan limaza. Jadi ketika kita mengatakan lima, ya, ya, ini bacanya lima, ya, itu artinya sama dengan, ya, lima za. Bedanya adalah
Di sini alifnya utuh. Ya, di situ alifnya utuh. Ini konteksnya kalimat tanya. Nah, limadza. Ya. Jadi kalau limadza itu sebenarnya dari dua kata, lima hadza gitu ya. Mad ringkas menjadi limadza. Nah, artinya sama ya. Lima dengan limadza itu artinya sama. Artinya kenapa atau mengapa. Ya. Jadi kalau kita mau mengatakan limadza dhahabta ilal masjid, boleh kita ganti dengan lima dhahabta ilal masjid. Silakan. Nah, kemudian kata lima ini kadang orang Arab itu menambahkan haus sakat namanya. Haus sakat di belakang. Ya. Jadi yang tadinya dibaca lima ditambahkan ha jadinya lima. Ya. Ditambah ha di belakangnya jadinya lima. Ini diantara lahjahnya orang Arab. Lahjah itu artinya dialek ya. Bahasa mereka semua di Jazirah Arab itu bahasa Arab. Tapi lahjah mereka ada ratusan. Ya, dialek mereka itu ada ratusan. Ya. Macam-macam dialek mereka. Ya. Ada dialek namanya dialek Syamsamah. Ya, semua huruf ya dalam huruf lam itu diganti menjadi shin. Ya, semua huruf itu diganti jadi shin sama dia. Ya, jadi kalimat-kalimat yang tadinya kita baca normal itu jadinya agak aneh. Al-kitabu misalkan jadinya ashkitabu. Ya, ashkitabu. Nah, ada juga namanya lahjah ya qamqamah. Semua jadi huruf qaf. Ya, macam-macam lahjah itu. Dan itu semua adalah bahasa Arab fusha. Ya, semua adalah bahasa Arab yang fusha. Nabi SAW meriwayatkan Al-Quran dengan berbagai macam lahjah itu. Nah, di antara bahasa Arab fusha, di antara lahjah orang Arab adalah dengan menambahkan haus sakat di akhir dari kata lima. Jadi kadang ya lima itu dibaca lima. Ya. Di Al-Quran misalkan kita katakan mahiyah. Ya, mahiyah itu sebenarnya dari kata mahiyah ditambahkan haus sakat jadinya mahiyah. Nah, lima jadinya lima. Nah, jadi orang Arab kadang nanya nggak bilang lima aja, mereka bilangnya lima gitu. Ya, lima. Ya, maka tambahkan haus sakat itu artinya hak untuk mengakhiri pembicaraan. Jadi huruf terakhir yang antum ucapkan itu harus huruf ha itu lima. Ya. Ya. Lima dhahabta ilal masjidih gitu ya. Jadi akhir-akhir kata itu tambahkan ha. Nah, itu namanya haus sakat. Nah, ini kadang yang susah dibedakan dengan haud dhamir nanti. Nah, itu repotnya di situ. Ya, makanya di kitab-kitab jarang dipakai haus sakat ini. Tapi orang Arab dalam percakapan sehari-hari sering menggunakannya. Nah, baik. Kembali ke sini. Nah, jadi ini bacanya adalah lima. Ya, zahabta ilal masjidi. Ya, kenapa engkau pergi ke masjid? Nah, kemudian yang keempat an ditambah ma. Ya, an ditambah ma jadinya amma. Ya, an itu sendiri artinya apa? Tentang, boleh artinya tentang, boleh artinya dari. Kalau kita ketemu di hadis, an itu artinya dari. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. An Aisyata, dari Aisyah, artinya riwayatnya Aisyah. Itu an ya. Ya, kadang kita temukan ada hadis itu nggak pakai an. Ya, ada hadis yang pakai an, ada yang tidak. Ada yang haddatsana, ada yang an, ada yang akhbarona, ada yang qala, sami'tu dan sebagainya. Nah, hadis yang pakai an ini ya, itu nanti ada derajat-derajatnya. Jadi kalau hadis itu pakai an, maka insya Allah dia adalah hadis yang kalau tidak sahih maka minimal hasan. Ya, ya. Nah, jadi kalau tidak sahih maka dia hasan. Itu kebanyakan hadis yang diawali dengan an, ini namanya uslub an-anah. Ya, hadis an-anah atau hadis mu'an-an. Nah, contohnya misalkan di Al-Quran an ditambah ma adalah amma yatasa'alun.
Ya, amma yatasaalun di surat An-Naba. Jadi jangan kita baca di situ nanti amma yatasaalun, nggak boleh. Yang benar adalah dibaca dengan pendek, amma yatasaalun. Nah, jadi an tadi artinya tentang, ma artinya apa? Berarti amma artinya tentang apa? Yatasaalun, ya apa arti yatasaalun? Ya, bertanya-tanya. Nah, berarti amma yatasaalun artinya tentang apa mereka bertanya-tanya. Ya, maksudnya sedang terjadi kebingungan melanda orang-orang di zaman Nabi waktu itu. Mereka saling bertanya-tanya, ya, tentang an-naba'il azim, ya, anin naba'il azim. Apa itu an-naba'il azim? Berita yang besar. Apa berita yang besar? Apa? Hari kiamat. Baik. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Follow? Perbedaan antara hukum dan makna. Nah, yang menggunakan alif dengan yang tidak menggunakan alif. Nah, kalau dari makna tidak ada beda, ya. Kalau dari makna tidak ada beda antara bima dengan bima. Baik. Tapi kalau kita mau merujuk kepada Al-Quran, maka ya, yang benar itu adalah alifnya dihapus. Ya, terkadang banyak kita temukan di dalam kitab, ya, alif itu tetap ditulis bima, ya, bima, ya, tetap ditulis, ya. Tapi yang benarnya, ini kan kita belajar yang benarnya, ya. Seharusnya bagaimana kalau mengikut kaidah? Ya, kalau mengikut kaidah seharusnya alifnya tidak ditulis. Itu yang benar. Ya, jadi kalau ditanya apa ada bedanya? Tidak ada bedanya. Hanya saja kalau pakai bima itu kurang pas. Ya, tapi karena kaidah ini ya tidak semua orang mengetahuinya, ya, sehingga banyak juga di antara mereka yang menulis alif gitu. Ya, ini di antara kaidah yang disepelekan oleh banyak orang gitu. Ya, padahal kalau kita merujuk ke Al-Qur'an, Al-Qur'an itu tidak menggunakan alif di situ. Itu ya. Nah, ya tidak ada bedanya. Nah. Nah, ya, jadi kalau dikatakan wallahu bima ta'malun, itu ma-nya bukan ma istifham. Ya, perhatikan ini ya. Kalau ditulis alifnya di dalam Al-Qur'an, itu berarti ma-nya bukan istifham, itu ma masdariyah. Ya. Wallahu ya'lamu ya, billadzi ta'malun. Ada mana alladzi. Nah, itu dalam Al-Qur'an nggak mungkin ada ma istifhamiyah pakai alif ya. Ma istifhamiyah ketemu huruf jar nggak mungkin pakai alif kalau di Al-Qur'an. Tapi kalau di kitab-kitab para ulama bisa jadi ada. Nah, tapi kalau kita temukan ada bima pakai alif di Al-Qur'an, oh berarti bukan istifham. Itu aja dia. Ya, pasti ma jenis yang lain. Kan ma itu banyak macamnya. Yang sudah kita pelajari ada ma istifhamiyah, ma ta'ajjub, ma apa lagi yang sudah kita pelajari? Ma nafiyah ya. Nah, masih ada banyak ma lagi, masih ada 10 jenis ma selain yang itu. Nah, di antara jenis ma itu adalah ma al-mausulah, ada ma al-masdariyah. Nah, ya, kalau di ayat yang antum baca tadi itu ma al-masdariyah. Nah. Ya, kalau dari sisi makna beda lagi kalau yang itu. Ya, beda lagi kalau ma istifhamiyah dengan ma masdariyah nggak bisa diartikan sama. Kan jenis ma-nya beda. Kalau ma istifhamiyah yang antum artikan kalimat tanya berarti di situ kan. Kalau ma masdariyah artikan sebagai masdar dari situ. Nah, jadi wallahu a'lamu bima ya, ta'malun. Berarti Allahu a'lamu ya
Ya, bima ta'malun di situ berarti bi ilmikum. Ya, bi ilmikum. Mana masdarnya di situ? Ya, berarti Allah lebih mengetahui tentang ilmu kalian, artinya tentang apa yang kalian ketahui. Nah, ya, bisa juga diartikan masdariyah mausula di situ. Ya, karena masdariyah sama mausula itu beda tipis. Ya, jadi boleh dibaca wallahu a'lamu billadzi ta'malun. Ya, billadzi ta'malun atau bi'amalikum, bebas. Yang jelas di situ bukan ma al istifhamiyah. Nah, itu ya, kalau kita temukan ma nanti bima berarti bukan al istifhamiyah. Baik, silakan Pak. Bacaan bima immain itu bima yang termasuk yang ini. Nah, panjang nggak ma-nya di situ? Panjang. Nah, kalau panjang berarti bukan. Ya, bima immain itu dua kata dari huruf ba dan ma'in. Nah, ini dua kata dia. Ya, apa arti ma'in? Ma'un? Air. Nah, digabung jadinya bima'in. Nah, bima'in. Jadi ini sebenarnya adalah ya, dua kata, ya, bukan termasuk istifham yang kita baca tadi, gitu ya. Nah, bi artinya dengan, ma artinya air, artinya maun, jadinya ma'in, bima'im ma'in, gitu ya. Nah, ya, coba kita lihat bedanya tadi dengan ya yang istifham. Kalau istifham tadi kan bima, begini doang ya. Nah, bima. Jelas ya? Baik. Soal akhir, ada pertanyaan lagi? Silakan. Itu. Ala, ila dan fi sama. Ya, cuman huruf jar yang paling masyhur yang 4 ini. Ya, sama juga. Ya, penulisannya sama. Ala misalkan ala ma gini. Ya. Alama, hanya saja ulama seperti Al-Imam Al-Kisai itu beliau mengharuskan alif kalau di sini alama, begini dia ya. Ini kan asalnya begini ya, ala ditambah ma. Nah, jadi para ulama kalau huruf ala itu boleh ditulis begini, boleh juga dengan menambahkan alifnya ini ya, jadinya seperti ini ya. Ya, kenapa diperbolehkan oleh Imam Kisai untuk menambahkan alif di sini? Karena takutnya ketukar ini dengan kata alam, ya, alamun, ya, sigoh mubalaghah itu, ya, alamun. Nah, kemudian fi, kalau fi normal ya, fi ma, ya, fi ma. Ya, kemudian apa lagi? Ila. Nah, kalau ila, ya, ila kan hurufnya seperti ini ya, ila ditambah ma. Jadinya ya, ini sama dengan ala tadi ya, karena sama-sama berakhir alif maksurah, jadinya ilama ya, atau ya, ya ila ma ya, afwan ini digabung ilama gitu. Nah. Nah. Baik. Baik, soal akhir. Assalamualaikum. Apa perbedaannya tafakuh sama tadabbur? Tafakuh dengan tadabbur. Nah, yang diminta oleh Allah itu tafakuh apa tadabbur, apa tafakkur. Dalam Al-Quran Allah itu meminta kita dua saja, tafakkur dan tadabbur. Adapun tafakuh itu lebih mendalam lagi ya. Tafaqquh itu masdar dari kata tafaqqaha yatafaqqahu, dari kata al-fiqh. Al-fiqh artinya al-faham. Ya, berarti tafaqquh bi mana tafahum. At-tafaqquh bi mana at-tafahum. Baik. Kalau tafakkur dengan tadabbur ya. Jadi levelnya yang pertama tafakkur ya. Tafakkur ini semua manusia yang berakal sehat mampu melakukannya. Ya. Kalau dia seorang muslim, maka dia naik level
tadabbur. Dia bisa untuk bertadabbur. Ya, untuk sampai ke derajat tadabbur ini seseorang ya bisa hanya dengan modal baca mushaf terjemahan, bisa sampai ke level tadabbur ini. Artinya dia menghayati benar-benar ayat-ayat Al-Qur'an, atau dia mendengar kajian ya yang membahas tentang ayat tersebut ya, atau dia belajar kepada seorang guru tentang makna tadi. Itu bentuk-bentuk tadabbur ya seorang muslim. Nah, kemudian ya kalau tafaqquh itu di atasnya lagi ya. Artinya tafaqquh ini butuh banyak hal, di antaranya adalah pemahaman ilmu syariat. Ya, maka tafaqquh fid din itu artinya kita mendalami ilmu agama. Ya, tafaqquh fid din itu artinya kita mendalami ilmu agama, ya, kita pelajari hal-hal yang hukumnya fardu kifayah, apalagi yang fardu ain. Gitu ya, mendalam dia. Nah, berarti tafaqquh masalah agama ini tidak diberikan kepada seluruh kaum muslimin. Ya, ada orang yang hanya tahu tata cara sholat selesai, ya, atau dia hanya paham tata cara ibadah-ibadah yang wajib saja. Ya, tapi ada juga orang yang mendalami ilmu syariat ini sehingga dia bisa mengetahui perincian-perincian dalam ilmu syariat, hal-hal yang jarang diketahui oleh mayoritas kaum muslimin. Nah, ini namanya tafaqquh. Maka dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi katakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya, semua orang itu paham masalah agamanya, tapi tingkat pemahamannya beda-beda gitu. Ada yang paham sebatas hal-hal yang wajib saja, ada yang paham disertai hal-hal yang sunnah dan seterusnya. Nah, orang-orang yang pemahamannya sampai ke dalam masalah-masalah furu', masalah-masalah yang hukumnya fardu kifayah, dikatakan dia telah tafaqquh. Maka Allah berikan, atau di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba adalah Allah mudahkan ia untuk tafaqquh fid din. Ya, artinya Allah mudahkan ia untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita berislam tanpa hadir kajian? Ya, bisa nggak? Bisa, tapi Islamnya kafah apa tidak? Tidak, nah itu dia maksudnya. Gitu ya. Jadi kalau untuk sekedar menjadi seorang muslim, hanya menjalankan hal-hal yang wajib saja sudah cukup. Yang penting sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat. Ya, sudah cukup itu untuk menjadi seorang muslim. Tapi bukan itu yang diminta oleh Allah. Ya, yang diminta oleh Allah adalah kita menjadi muslim yang kafah, yang totalitas. Ya, tidak hanya menjadi muslim ketika lagi sholat, tidak hanya menjadi muslim ketika lagi puasa. Ya, kalau lagi nggak sholat, lagi nggak puasa, tingkah lakunya jauh dari nilai-nilai Islam, bukan itu yang masuk oleh Allah. Yang diinginkan oleh Allah dalam ayat udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, secara sempurna, adalah semua sendi-sendi kehidupan itu harus berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sekarang pertanyaannya lagi, bagaimana sekarang kehidupan kita itu bisa dilandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah kalau kita tidak tafaqquh fid din? Nah, maka di antara bentuk tafaqquh fid din, kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, adalah dengan tafaqquh lughatal Quran, memahami bahasa Arab. Ya. Jadi kalau kita ingin, misalkan saya sekarang pengen serius belajar agama Islam ini, saya nggak mau agama saya itu ya sekedar ikut-ikutan saja. Saya juga mau agama saya itu dibangun di atas hal yang kokoh, di atas ilmu. Saya nggak mau agama saya itu hanya warisan saja dari orang tua. Nah, langkah apa yang harus ditempuh kalau sudah ada keinginan seperti itu? Langkah yang pertama ya adalah dengan belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab itu yang langkah yang paling pas kalau tujuan kita untuk benar-benar optimal memahami agama ini. Nah, kalau tidak mampu belajar bahasa Arab, minimal hadiri kajian-kajian, majelis-majelis ilmu. Jangan malas hadir kajian. Ya, kata para ulama, ya, ilmu agama ini kalau diawali dengan belajar bahasa Arab, waktu belajarnya akan lebih ringkas. Ya. Orang yang ikut kajian selama 10 tahun, tematik sana kemari dan sebagainya, rutin ataupun yang tidak rutinnya,
beda pencapaiannya dengan orang yang mengawali semua itu dengan belajar bahasa Arab terlebih dahulu. Gitu. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, ya, maka pencapaian kita akan lebih banyak daripada yang sudah lama belajar tanpa diawali dengan bahasa Arab dulu. Gitu. Hanya saja belajar bahasa Arab ini tidak semudah yang kita pikirkan. Mudah sebenarnya, cuman karena ya, semangat yang kurang, ya, kemudian karena halangan-halangan duniawi dan sebagainya, sehingga banyak yang mental gitu. Ya, padahal itu adalah kurikulumnya para sahabat untuk belajar agama bahasa Arab dulu gitu. Ya, baru kemudian mereka belajar yang lainnya gitu. Nah, ulama-ulama yang bukan dari bangsa Arab, ya, pertama kali mereka lakukan untuk menjadi seorang yang berilmu itu belajar bahasa Arab dulu. Belajar bahasa Arab, kemudian mereka belajar adab, ya, baru kemudian mereka belajar ilmu syariat ini. Ya, jadi memang itu adalah sesuatu yang mutlak. Bisa kita memahami Islam ini tanpa belajar bahasa Arab, bisa. Ya, tapi tidak akan sebagus pemahaman, tidak akan sekokoh pemahaman orang yang belajar bahasa Arab. Ya, bisa nggak hafal Al-Quran tanpa belajar bahasa Arab? Bisa, tapi nggak akan sekuat hafalan orang yang paham bahasa Arab. Orang yang paham bahasa Arab, ya, meskipun dia tidak hafal Al-Quran, dia akan tahu letak-letak kesalahan dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana orang Arab Badui dulu ketika sholat di belakang seorang khalifah ini baca ayat Al-Quran salah. Ya, salah hanya pada satu harokat saja. Jamaah yang di belakangnya nggak ada yang ngeh. Si Arab Badui ini, ya, paham di situ. Dia bahasa Arabnya masih bahasa Arab murni karena dia. Ya. Ketika habis sholat ditegur ya khalifah tadi, kenapa tadi baca begini? Yang benar kan seharusnya begini. Maka si khalifah tadi nanya, kamu belajar Al-Quran di mana? Ya, apa itu Al-Quran? Malah dia nggak tahu apa itu Al-Quran. Artinya dia nggak pernah belajar Al-Quran. Dia hanya ya ikut-ikutan saja. Namanya orang Arab Badui, pedalaman. Gitu. Ya, maka kemudian kalau khalifah nanya, dari mana kamu tahu itu salah? Ya, karena nggak mungkin bunyinya begitu katanya. Karena secara gaya bahasa, secara ilmu bahasa Arab ini salah. Gitu. Ya, secara rumusan ini salah. Gitu. Ya, sehingga dia bisa mengetahui mana benar dengan salah. Ya, hanya dari pemahaman bahasa saja. Ya, baru kemudian kita belajar akidah yang benar, diawali dengan belajar ya, bahasanya. Nah, itu yang dimaksud dengan tafaqquh. Tafaqquh itu yang mendalami ilmu agama. Tafakkur itu menghayati ayat-ayat Allah di alam semesta. Tadabbur itu menghayati ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka tafaqquh itu bisa menggabung kedua-duanya. Ya, tafakkur dan tadabbur sekaligus. Allahu a'lam. Nah, fadhal. Pertanyaan lagi? Silakan. Mana fasid dan penyebab? Mana dari fasid? Nah. Baik. Fasid ini diantara pembahasan dalam ilmu usul fikih namanya. Ya, fasid. Ya. Fasid itu secara bahasa artinya rusak. Sesuatu yang fasid artinya sesuatu yang rusak. Nah, kalau kita ngomong konteks usul fikih berarti ya kita ngomong rusaknya ibadah. Ya, jadi kalau ibadah dikatakan fasid itu dikatakannya ibadah yang rusak. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, ya kapan ibadah itu dikatakan fasid? Ya, ibadah dikatakan fasid kalau tidak terpenuhi 3 hal. Ya, yang pertama, ya intifa syurut. Ya, kalau syarat-syaratnya salah satu tidak ada, misalkan ada orang sholat tapi nggak wudhu, maka sholatnya fasid. Ya. Kemudian ya intifaul mawani', ya penghalang-penghalangnya tidak boleh ada. Ya, artinya hal-hal yang menghalangi kesohihan ibadah tersebut tidak boleh ada. Ada orang sholat tapi ya tempat sholatnya ada hadasnya, atau baju yang dipakai ada kotorannya. Nah, maka ini ada mawani'nya. Yang pertama harus ada syarat. Yang kedua tidak boleh ada penghalang. Kemudian yang ketiga harus ada rukun. Ya, harus ada rukunnya. Salah satu saja dari 3 ini bertolak belakang, maka ibadahnya dikatakan fasid. Ada orang sholat nggak baca surat Al-Fatihah, sholat munfarid, ya, sholat sendirian dia tidak baca Al-Fatihah, maka sholatnya dikatakan fasid. Nah,
Fasid kalau dalam kitab Thaharah itu dikatakan dengan istilah batal, ya, dikatakan batal atau batil. Nah, Tanya Ustaz, itu fasid atau fasik? fasid pakai dal, yang ditinggal pakai dal ya, yang pakai kof, fasid. Oh, salah dengaran. Udah itu jawabannya panjang, fasik ya. Nah, al-fasik ya, pakai kof ya. Ya, fasik, fasik atau fasid, pakai kof, Fasik tuh. fasik, orang fasik gitu ya. Ini orang fasik. Oh, salah. Nah, orang fasik ya. Kalau fasik tadi itu ya, udah itu tambahan faedah. Ya, kalau fasik ya, fasik itu dari kata al-fisq ya. Ya, kalau orang yang di dalam hatinya ada nifaq, namanya munafik. Ya. Orang yang dalam artinya ada ilhad, itu namanya mulhid. Ya. Orang di hatinya ada tauhid, namanya muwahhid. Dan orang yang di hatinya ada nifaq, ya, orang yang di hatinya ada fisq, namanya fasik. Nah, jadi al-fisq ini adalah sifat al-fisqu. Ya. Jamaknya adalah fusuq. Nah, kemudian fasik ini berarti adalah orangnya. Nah, sekarang pertanyaannya kapan orang itu dikatakan fasik? Orang dikatakan fasik adalah orang yang melakukan dosa besar dan dia mengajak orang lain atau iklan, atau dia terang-terangan melakukannya, bangga dengan dosa besar. Nah, dia dikatakan fasik. Nah, orang fasik itu dia melakukan dosa besar dan dia bangga dengan dosanya itu. Buktinya adalah dia ngajak orang lain atau dia terang-terangan melakukannya. Nah, maka dikatakan fasik. Sikap fasik inilah yang menjadi lawan dari sifat al-adalah. Nah, santri yang belajar syarat-syarat hadis sahih, syarat perawi itu harus punya sifat adil atau al-adalah. Perawi hadis sahih itu harus punya sifat adalah, artinya dia tidak boleh orang yang fasik. Ya, orang yang fasik meriwayatkan hadis, maka hadisnya nggak mungkin sahih gitu. Ya, nggak mungkin sahih, pasti dhaif atau yang lainnya. Nah, jadi kapan orang dikatakan fasik? Ya itu tadi, ketika melakukan dosa besar dan bangga dengan itu. Ya, maka diantara tanda terjadinya hari kiamat itu adalah ya ketika banyak bermunculan al-fusaq, orang-orang yang fasik. Ya. Di hadis yang lain Nabi katakan bahwasanya di antara tanda dekatnya hari kiamat itu ya tersebarnya perbuatan zina, ya, dan itu dilakukan secara terang-terangan. Kita lihat sekarang orang zina terang-terangan, orang pacaran di pinggir jalan, pegangan tangan dan sebagainya, ya, terang-terangan itu. Ya, tidak ada rasa malu lagi. Ya. Nah, ya, kalau zaman-zaman kita dulu, tahun-tahun misalkan tahun 90-an itu, ya, laki-laki perempuan duduk berdekatan saja itu sudah ya tabu di mata masyarakat. Ya, sekarang kita lihat anak-anak muda duduk di pinggir jalan, di kafe berduaan dengan ya, orang yang ya, bukan mahramnya. Nah, ini diantara tanda ya dekatnya terjadinya hari kiamat. Nah, baik, Allah Ta'ala alam. Definisi fasik ini sendiri ya, kalau anda tidak salah ingat ada 4 atau 5 definisinya. Ini salah satu dari 4 definisi tadi ya. Ini definisi yang paling luas cakupannya. Nah, ada yang mengatakan definisi fasik itu adalah orang yang melakukan dosa kecil tapi terus-terusan. Ya, dia melakukan dosa kecil yang mukhilun bil muru'ah, yang menghilangkan muru'ahnya. Nah, tapi tadi itu definisi yang paling luas cakupannya kalau kita pilih dari 4 definisi yang ada. Nah, Allah Ta'ala. Baik, silakan. Ya, sebab-sebabnya itu tadi, kalau ada orang melakukan kemaksiatan, dosa besar, ya, kemudian terang-terangan, maka itulah sebab kefasikan. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin terhindar dari sebab-sebab kefasikan ini, tinggalkan dosa-dosa itu. Ya. Dosa besar ataupun dosa kecil. Ada orang melakukan dosa besar tapi dia tidak mengungkapkan ke orang lain. Artinya dia melakukannya secara diam-diam. Ya, ini tidak dikatakan fasik. Nah, itu tidak dikatakan fasik. Nah,
Nah, jadi definisi fasik itu dia terang-terangan. Nah, Fadhal? Amma yatasaalun, ya. Amma, ya, an harfu jarrin, ya. Kemudian ma istifham, ya. Kemudian kita katakan fi mahalli jarrin wa huzifatil alif, ya. Wa huzifatil alif, ya. Kemudian yatasaalun, ya, fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu hum. Nah, kemudian wa syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Nah. Baik. Ada lagi pertanyaan? Fadhil. Kama. Nah. Kama dia hanya punya satu fungsi, dia itu kan kama itu kan kaf sama mim. Begini kan? Ini Ustaz Anum. Kaf ini huruf jar, ya. Kaf ini huruf jar. Ini namanya huruf jar untuk tasbih yang artinya mislu, ya. Jadi kama itu mislu ma. Kemudian ma ini sendiri, ya, di dalam beberapa kalimat nanti bisa zaidah, ya, bisa juga ma-nya ma masdariyah. Ya, misalkan kalau antum katakan ana af'alu kama taf'alu, ana af'alu kama taf'alu, maka ma di sini namanya ma al-masdariyah namanya. Ya, ini al-masdariyah di sini. Ya, ma-nya ini ma al-masdariyah. Jadi nggak mungkin ada istifham, ya. Nggak mungkin ada istifham. Jadi ana af'alu kama taf'alu artinya saya melakukan sebagaimana yang kamu lakukan, ya. Sebagaimana apa yang kamu lakukan. Nah, apa yang kamu lakukan, ya, itu diambil dari ma ini, ya. Ya, sebagaimana yang kamu lakukan. Nah, ma ini namanya ma al masdariyah. Nah, jadi kalau ini tetap dibaca panjang, ya, kama, nggak mungkin dibaca kama. Nah, kalau ditanya boleh apa tidak boleh, boleh aja sebenarnya. Tapi coba lihat sekarang, ka itu artinya, ya, bagaimana atau seperti. Nah, ya, kalau kita katakan seperti apa, ya, kalimatnya seperti apa, itu nggak pakai kama gitu, pakai yang lain, ya, mislama atau apa gitu, ya. Nah, jadi kama itu jarang digunakan untuk pertanyaan gitu maksudnya, sehingga, ya, bukan kama saja, maksudnya kaf itu jarang dimasukkan ketemu dengan ma al-istifhamiyah gitu. Jadi dia seringnya ketemu dengan ma al-masdariyah. Atau dia konteksnya biasanya kalau bukan masdariyah dia syartiyah. Misalkan kama taf'al af'al. Ya, sebagaimana engkau melakukan, aku melakukan. Nah, di situ. Jadi jarang dia konteksnya pertanyaan. Nah, wallahu alam. Baik, kenapa huruf jar yang kita bahas tadi hanya ada 4 itu? Kan itulah yang paling sering digandeng dengan ma al-istifhamiyah gitu. Ya. Huruf-huruf jar yang lain, ya, ada yang sering digandeng dengan ma al-istifhamiyah, ada yang jarang, bahkan ada yang tidak pernah sama sekali. Tapi ditanya boleh apa enggak? Boleh aja, saudara. Nah, wallahu a'lam. Baik. Kelas soal akhir, pada kapan dikatakan kepemilikan? Kembali kepada konteksnya, ya. Lam itu dia sebenarnya ya, tadi kan kita katakan dia mananya huruf jar, ya. Mananya huruf jar. Jadi dia kadang, ya, kalau kita ingin mengetahui kapan dia bermakna kepemilikan, ganti kata lam itu dengan kata sahib. Ya, apa dia sahib? Pemilik. Nah, kalau bisa ditambahkan kata sahib di situ berarti boleh. Ya. Baik. Coba kita lihat contoh, misalkan, ya, kita katakan al-qalamu li, ya, Muhammadin. Al-qalamu li Muhammadin. Nah, di sini, ya, kalau kita katakan lam di sini, lam kepemilikan apa bukan di sini?
kepemilikan. Jadi kita katakan al-qalam miliknya Muhammad. Nah, coba bedakan dengan kalimat ini sekarang. Ya. Hadzal kitab laka. Saya berikan buku ini laka. Nah, apa arti laka di sini? Ya, untukmu. Ya, untuk kepemilikan. Berarti ya, di kalimat pertama kita artikan pulpen ini milik Muhammad. Kalimat yang kedua kita katakan ambillah buku ini untuk kamu. Berarti bisa artinya milik, bisa untuk artinya untuk. Nah, bisa artinya milik, bisa artinya untuk. Gimana membedakannya tergantung konteksnya. Nah, jadi al-qalamu li Muhammad boleh diartikan ya, pulpen ini miliknya Muhammad atau pulpen ini untuk Muhammad. Nanti maksudnya ya. Ya, membedakannya itu ya tergantung konteksnya nanti. Jadi kalau sekarang anak keluarkan pulpen kemudian anak katakan al-qalam li Agus, ya berarti maksudnya untuk Agus. Tapi kalau pulpennya ada di depan Agus, pulpennya dia bawa dari rumah pulpen itu, maka al-qalam li Agus artinya pulpen punyanya Agus gitu. Ya. Nah, tapi kalau lam pada ayat alhamdulillah itu lam, ya, di situ artinya apa? Milik apa untuk? Nah, sudah kita bahasnya dulu tafsir surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, lam di situ lam apa? Milik apa untuk? Ya. Nah, jadi kesimpulan kita dulu ya, lam yang ada pada surat Al-Fatihah itu lam tamlik dan lam al-istihqaq. Nah, masih ingat itu tamlik dan istihqaq? Tamlik itu untuk menunjukkan kepemilikan. Jadi Allah memiliki pujian. Nah, kemudian istihqaq artinya keberhakan. Allah berhak untuk dipuji. Jadi Allah bukan hanya memiliki sifat yang terpuji, tapi Allah juga berhak dan pantas untuk dipuji. Gitu. Nah, kalau kita pahami lam itu hanya untuk saja, alhamdulillah segala puji bagi Allah atau untuk Allah, maka bisa saja orang berkata Allah itu dipuji, tapi belum tentu dia terpuji. Nanti maksudnya ya? Karena tidak semua yang kita puji itu pantas dipuji. Ngerti maksudnya ini? Nah, itu kalau diartikan untuk. Ya, kalau kita artikan milik sekarang, ya, alhamdulillah segala puji milik Allah. Berarti kita nggak perlu memujinya, kan Allah sudah punya pujian itu. Ngerti maksudnya ini? Nah, maka kalau kita pilih salah satu milik atau untuk, maka nggak akan nemu maknanya. Di situ lihat bagaimana bahasa Indonesia tidak bisa mengakomodir makna dari lam itu saja. Ya, maka ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah atau untuk Allah, itu hanya satu dari dua makna lam itu. Yang benar bagaimana? Segala puji bagi Allah dan dialah yang berhak untuk dipuji gitu. Ya, jadi selain dia memiliki pujian, dia juga berhak untuk dipuji gitu. Nah, kalau kita baca Al-Quran terjemahan ya kan nggak ketemu kita makna berhak itu kan, makna istihqaq itu nggak ada gitu. Nah, inilah pentingnya kita memahami Al-Quran itu dengan bahasa Arab, tidak hanya dengan modal terjemahan saja. Nah, Allah taala alam. Ya, itu tadi kan konteksnya adalah memberikan. Ya, misalkan Anda berikan buku ini buat antum gitu. Ya, hadal kitabulaka. Nah, bilang ke antum begitu. Itu contohnya. Ya, makanya bisa dua-duanya kan di sini. Ya. Kalau Anda katakan hadal kitabulaka sambil berikan buku, berarti artinya untuk. Nah, tapi kalau bukunya sudah ada depan antum, artinya milik gitu maksudnya. Ya, paham saya? Nah, jadi kalau konteksnya memberi, ya, konteks memberi dengan konteks mengabarkan itu kan beda. Ya, khobar atau insya'nya di situ kalau dalam ilmu balaghahnya. Nah, ini tergantung kepada ya sigohnya, tergantung kepada konteks kalimatnya.
Nah, baik. Ya, contohnya misalkan di ayat, ya, kalau di sini lihat, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, di sini ada alifnya namanya. Ya. Ada alifnya di situ. Ini istifham bukan? Enggak mungkin istifham kalau ada alifnya ya. Nah, mimma di sini dari kata min dan ma-nya bukan ma istifham, berarti ma yang lain di sini. Ya. Coba kita lihat ayatnya sekarang. Alladzina yang yu'minun beriman bil ghaib terhadap hal-hal yang ghaib. Wa yuqimun dan menegakkan salat. Berarti beriman dan salat. Kalau ada orang yang beriman dan yang salat, wa mimma dan dari apa-apa razaqnahum kami rizkikan kepada mereka, yunfiqun mereka infakkan. Berarti ada berapa perbuatan di sini? 3. Beriman kepada yang gaib, salat dan infak, sedekah maksudnya. Nah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ciri-ciri ya, orang-orang yang beriman itu. Dia tidak hanya beriman ya, kepada Allah, beriman kepada hal-hal yang gaib secara umum, menegakkan salat dan dia bersedekah. Nah, ada kalimat tanya di situ tadi. Ya, selama kita mengartikan tadi ada kalimat tanya? Tidak ada. Berarti ma di sini bukan ma istifhamiyah. Ini namanya ma al-masdariyah. Nah, apa itu ma al-masdariyah? Nanti akan ada pembahasan insyaallah di jilid yang ketiga nanti. Nah, jadi kalau kita ketemu nanti ada mimma panjang, oh berarti ma-nya bukan istifhamiyah. Sampai situ saja sudah cukup paham sekarang. Ya. Lantas kalau bukan ma istifhamiyah apa? Nah, nantilah itu. Ya, nanti kita bahas kembali. Nah, coba lihat ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima. Nah, ini yang tanyakan tadi. Ya, ini dibaca panjang ini. Bima berarti ma-nya istifham bukan? Bukan. Coba kita lihat sekarang. Walladzina dan orang-orang yang yu'minuna beriman bima apa tibi tadi dengan ma artinya apa-apa unzila diturunkan ilai kepada ka engkau Muhammad wama dan apa-apa unzila diturunkan min qablika ya, sebelum engkau ya, maksudnya nabi-nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad wabil akhirati dan dengan akhirat mereka itu mereka yukinun artinya yakin. Nah, berarti di sini artinya apa? Dia beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an dan dia yakin terhadap perkara-perkara akhirat. Artinya dia mengimani adanya yaumul akhir itu. Nah, ini 3 hal ini. Nah, ya, di ayat yang keempat ada 3 hal. Di ayat yang ketiga tadi juga ada 3 hal. Ya. Nah, apa bedanya beriman di ayat yang ketiga dengan ayat keempat? Kan sama-sama ada kata yu'minun ini. Yu'minun, ini juga yu'minun. Apa bedanya beriman yang di atas dengan yang di bawah? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Apa bedanya beriman di ayat yang ketiga dengan beriman di ayat yang keempat? Nah, rukun imannya. Ya. Kalau di ayat yang ketiga itu rukun iman yang pertama, al-imanu billah. Ya, beriman kepada Allah, karena Allah kan termasuk beriman kepada Allah termasuk beriman kepada hal-hal yang gaib, ya, termasuk juga beriman kepada tentang adanya azab kubur, tentang adanya malaikat sebagai perkara gaib itu. Nah, kalau di ayat yang keempat itu beriman kepada apa? Kitab-kitab. Nah, masuk juga di situ beriman kepada para rasul. Nah, ini ya, 2 rukun iman itu ada di situ. Ya. Nah,
Baik, sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Jadi tidak semua nanti ya ma itu dibaca panjang. Kalaupun dibaca panjang maka dia pasti bukan ma al-istifhamiyah. Itu saja aslinya. Sudah cukup sampai situ untuk memahaminya. Adapun perinciannya, jenis-jenis ma dan sebagainya, insyaallah nanti akan kita bahas apa itu ma istifhamiyah, ma nafiyah, masdariyah, zaidah, mausulah dan sebagainya. Insyaallah nanti kita bahas di tempatnya masing-masing. Baik. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.